Pemirsa Nasional TV, kita lanjut bincang-bincang kita dialog interaktif ini dengan tema jeritan UMKM di tengah pandemi bersama dua narasumber saya yang tadi di depan di awal sudah sedikit banyak menyampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan PPKM, kebijakan di tengah pandemi ini juga bisa sedikit berpihak kepada pelaku-pelaku UMKM tentunya di seluruh masyarakat. Kembali kepada Ibu Nani. Yeah. Tentu kondisi-kondisi Ibu juga bisa merasakan, apalagi dari Pak Burhan ini tadi sudah menyampaikan sebagai pelaku UMKM dia sangat terdampak, terutama di masalah produk ini kan membeli bahan baku kan begitu. Justru di tengah pandemi bahan baku malah naik sehingga pelaku UMKM kerajinan khususnya ini hampir rata-rata produksinya berkurang. Nah, beda dengan UMKM yang mungkin jualan kelontong, jualan sembako, di mana ditentukan oleh pembeli kan begitu. Tapi kalau UMKM yang produksi semacam kerajinan ini sangat berpengaruh. Nah, mungkin boleh disampaikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu juga sedikit banyak membantu pelaku UMKM. Monggo Bu. Terima kasih Mas Sata tadi ya. Dari MKM yang produk bahwa pemerintah ini sudah banyak sekali memberikan suatu kelonggaran ya. Jadi sudah banyak program yang sudah dikucurkan oleh pemerintah daerah terkait dengan perhatian terhadap UMKM, yaitu tentang sosialisasi, kebijakan-kebijakan sosialisasi, pengetahuan tentang bagaimana menghadapi pandemi. Kemudian apa yang disebutkan jenengan tadi bahwasanya dampak seluruh dunia bahkan untuk pariwisata itu karena pembatasan pariwisata otomatis yang kerajinan-kerajinan ini sangat terdampak ya. Itu kita rasakan. Tadi kita mau apa? Cuman ini ada bantuan-bantuan yang seperti program UMKM naik kelas, itu ada bantuan peralatan gitu ya. Untuk pemerintah di level kecamatan sendiri Bu, perannya ketika harus berintegrasi sebagai jembatan oleh pemerintah daerah dalam hal kayak UMKM naik kelas tadi, ini bagaimana Bu peran pemerintah kecamatan tadi sebagai kepanjang tanganan dari pemerintah daerah? Ya tetap kita sosialisasikan, tetap berproduksi, kita punya link punya link dari pariwisata pun demikian, dari dinas pariwisata barangkali lewat jaringan dari pesan-pesan itu masih tetap begitu. Di luar program misalkan untuk Satgas Covid sendiri bagaimana Bu? Kalau misalkan ini juga boleh dikatakan ini juga berpengaruh, contoh misal kita kan dilema, kadang-kadang pemerintah ini dilema harus mentaati kebijakan dari pemerintah pusat misalnya. Bagaimana Satgas Covid, bahkan yang terbaru kemarin ini ada sedikit di wilayah Banyuwangi itu di Pelengsengan itu ya, yang Satgas Covid harus bertindak yang gitu. Nah, artinya kan kadang-kadang kita melihat fakta sendiri Bu, banyak toko-toko ini kurang memperhatikan prokes. Hampir rata-rata ini sedikit yang misalkan menyiapkan hand sanitizer-nya, menyiapkan cuci tangannya. Ini hampir kurang Bu. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan pada Satgas Covid sehingga agar semuanya ketika masyarakat ini taat prokes, tentu hal-hal yang bersifat walaupun tidak berkerumun itu kan apabila kita taat prokes ini kan fine-fine aja gitu. Contohnya kita pakai masker kemanapun seperti itu. Ya tetap kita itu terus menyuarakan, mensosialisasikan, kita action ya. Kita action killing bersama tim dari TNI Polri. Kita sana kita masuk ke pasar, masuk ke toko,
kemudian kita beri suatu wawasan bahwa menghindari kontak ini ada ada tabir, memakai masker dan memakai ini face shield gitu terus menerus kita sadarkan. Tapi kok rata-rata ya alhamdulillah juga banyak yang patuh gitu ya, yang patuh. Juga banyak yang tidak patuh. Iya. Terus kita nggak bosan-bosan juga membagi masker, terus keliling kita. Kemudian kita juga mengadakan semprotan disinfektan gitu ya ke tempat-tempat keramaian. Kemudian kita juga membubarkan kerumunan anak-anak muda yang kongko-kongko di warung ya. Terus terkait pembelanjaan di toko-toko, kemarin sudah kerjasama dengan Bank BI ya, ada pembayaran yang tidak kontak langsung yaitu QR kode. Ya. Iya, jadi pakai handphone itu yang kris itu. Barcode itu jadi tidak kontak langsung, sudah diaplikasikan. Itu salah satunya itu. Salah satu kebijakan program yang kerjasama Ibu Bupati dengan Bank BI. Iya, jadi tidak kontak langsung itu juga untuk meminimalisir tertularnya antara pembeli dan penjual, seperti itu. Baik Bu, nanti akan kita perdalam. Pemirsa, kita kembali kepada pelaku UMKM. Ini Mas Burhan ini. Tentu dampak sudah bisa dirasakan. Pernahkah kan sebenarnya program-program dari pemerintah daerah yang sudah istilahnya ada program bantuan misalkan bagi pelaku UMKM sampai ada program UMKM naik kelas itu Pak Burhan ini atau Mas Burhan ini sudah pernah belum dalam ketika masa pandemi ini mendapat bantuan dari pemerintah daerah misalkan atau tidak tahu atau belum mengakses nih? Monggo. Terima kasih. Ketika ngomong kondisi pandemi ada beberapa banyak program mungkin karena saya sendiri ini yang saya rasakan kebetulan saya tergabung di asosiasi Pakar Wangi yang mana di situ terdiri dari beberapa komoditi, tidak hanya ngomong persoalan aluminium seperti yang saya geluti hari ini, tapi ada juga kayu, bambu, dan juga komoditi yang lain. Ada sekian belas komoditi lah, itu tergabung di asosiasi Pakar Wangi. Yang mana itu secara legalitas kita juga tercatat, baik dari dinas dan pemerintah kabupaten pun yang jelas mengetahui. Lagi-lagi ngomong asosiasi, setelah melalui proses tahapan seleksi, ada beberapa pelaku UMKM yang masuk kriteria sesuai apa yang diminta dari salah satu kementerian. Singkat cerita, kementerian datang ke rumah beliau, yang datang itu menyampaikan bahwasanya kami selaku pelaku UMKM dituntut untuk mendesain produk baru. Awal proses selanjutnya ketika ada follow up, kementerian yang memberikan desain. Kita dituntut bahwasanya agar bisa menjangkau pangsa pasar wilayah Asia, khususnya wilayah Timur Tengah, kan seperti itu. Akan tetapi terjadi dilema juga ketika kami pelaku UMKM ini dituntut untuk mendesain produk baru yang mana sebelumnya itu masih belum ada di pasaran. Di satu sisi kita tidak ada jawaban ketika kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Contoh soal seperti ini. Ada sebuah produk kayak bahan dasar saya itu kan pakai aluminium, Mas. Aluminium ya. Jenis logam. Yang mana di situ kan membutuhkan nilai kreativitas yang tinggi kan. Bahwasanya tidak semudah kita menggunakan bahan baku yang lain. Ketika kita tanya, semisal saya pelaku UMKM ini mengalami keterbatasan dari segi alat, dari kementerian menjawab, kita nggak ada. Nah lantas di satu sisi kita dituntut untuk mendesain atau menciptakan produk baru. Ini kan sebuah saya rasa hal yang mustahil bisa untuk kita lakukan. Satu sisi dari kementerian itu menuntut kita untuk mendesain sebuah produk baru, satu sisi tapi mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pasti terkait apa yang menjadi keluhan kita. Contoh soal alat itu tadi. Karena untuk mendesain sebuah produk, apalagi ini ngomong pangsa pasar wilayah Asia, artinya kita loncat dari negara kita sendiri. Ini kan selera sudah beda. Artinya di situ tingkat nilai kreativitasnya juga benar-benar
detail. Artinya memang harus ini ya, apa yang diprogramkan, didesain pemerintah pusat tentunya Iya. dengan UKM yang di bawah ini memang butuh perencanaan yang ndak senyampang harus tiba-tiba gitu ya. betul. Oke, baik pemirsa Nasional TV, diskusi kita pada saat ini semakin seru dan semakin luar biasa dan akan kita tukik lagi lebih dalam lagi setelah yang satu ini.